berbuat segala sesuatu yang bijak agar orang lain yang akan menjadi calon korban itu selamat, dengan yang menjadi penjahat itu terkurangi kejahatannya itu. Bahwa Mbah Soekarno itu mati dibunuh oleh Janoko. Ini kabar suatu kenyataan. Nah aku sing ngomong masih aku bener. Wong aku dudu dalan, gak mungkin wong percaya. Nah, senajan to Mbah Soekarno ki mati nih mergo dipateni Petruk nek dalan sing ngomong, aku yakin percaya. Ya, bukan udengnya tapi Gak ngerti bagaimana Bono Sorokone. jujure ya udeng. Aku ora ngerti Jawa tenan kok. Hasilnya aku gak jawab terus. Yaitu yang namanya ayat ya harus dibaca, ketika dibaca juga harus ditafsir. Nah, hasil dari sebuah tafsir itu mau tidak mau dari hasil suatu bacaan. Ketika bacaannya salah, secara otomatis maknanya, tafsirnya juga menjadi salah. Maka prakteknya pun juga salah, kan gitu ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita lihat, kita dengar itu bisa kita baca dari sisi positif, yang kita dapat dan kita aplikasikan pun juga secara positif menghasilkan yang positif. Harapan kita kan seperti itu. Ya, mungkin kalau jenengan yang kudu melok kejibah masalah ngono-ngono kuwi. Iya kejibal, saya dengan adanya medsos yang begitu masif itu awak dhewe ku wong desa jadi negarawan kabeh. Kadang negarawan apa sok negarawan ya? Ada yang negarawan, ada yang warga biasa, rakyat biasa, tapi jiwanya justru sebagai seorang negarawan. Karena gini Mas Alif, ketika orang itu tidak mampu, itu kadang-kadang berjiwa besar dan jiwa dermawannya itu mungkin lebih tinggi. Ketika orang mampu pun, kadang-kadang yang jiwanya kecil masih menurut saya sing pakai jaket atau rompi urin itu kan ya orang-orang top. Tapi karena dia jiwa ini masih jiwa kiri, masih krekes, masih mencari yang bukan hanya Pak Komatan kira-kira. Masalah niku mungkin ini memanggil kula Mas Ari, ngapunten nggih. Selama manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali itu mengutamakan tentang kebutuhan dunia, maka apa yang terjadi? Otomatis di situ menjadikan suatu kamurkan ya. Kamurkan itu ya sangat identik sekali dengan sesuatu hal yang seperti yang penjenengan peksani tadi. Intinya kok wong kurang syukur. Nah, tepatnya itu. Tepatnya orang yang kurang syukur. Ketika kita awak dhewe niku bersyukur. Syukur itu kadang itu wong maknane sing secara umum itu kan aku alhamdulillah. Tapi kan nggak ngerti ya syukur itu ya ono secara hal, cara perbuatan, secara lisan, secara hati. Kadang selama ini awak dhewe secara lisan alhamdulillah terima kasih, tapi secara perbuatan belum mencerminkan awak dhewe itu bersyukur atas nikmat. Lah kamurkan mau kan bisa jadian. Hati ini cek kosong. Hati kosong dari rasa syukur. Rasa syukur itu kosong karena apa? Keimanan itu juga kosong. Apa? Iman hanya sebagai slogan. Pasang surutnya keimanan tadi. Pasang surutnya keimanan. Apapun agamanya, terutama kita umat Muslim, ketika Allah hanya menjadi slogan yang kita sampaikan, aku iman pada Allah, Allah itu ada, tapi manifestasi, implementasi gak ono, nol, apalagi dalam hatiku keimanan gak ada. Ya nuwun sewu, ya wis semacam itu istilahnya gitu. Jauh sekali perbuatan dengan apa yang dia ucapkan. Ya apalagi ya ono sementara kemarin itu apa? Ngobrol dengan salah satu kepala desa. Dia mengkritisi ada satu penceramah yang podium ngelek-ngelek nanggone pemerintah dan sebagainya, tunjuk. Nah, ini kolusi dan seterusnya. Ya memang ada, tapi itu sebenarnya yo. Nah menurut aku pribadi secara kacamata umum nggak perlu sih disampaikan secara umum. Ya. Tapi yo memang lagi-lagi balik meneh kacamatanya dia, menurut dia ya memang pas disampaikan di atas podium, dia didengarkan. Tapi bagi yang lain ya kurang pas kan kayak gitu. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana kan.
Terus tentang ini Mas Arif ya, tentang sudut pandang. Ini kan ada bahasa di dalam bahasa kita sehari-hari, yaitu adanya apa namanya, tepo sliro rasa rumangsa. Terus dijabarkan dalam bahasa Indonesia toleransi tadi. Toleransi. Ini nyun sewu. Toleransi itu ya memang adanya diri kita, makhluk sosial, bersosialisasi, menjaga keharmonisan dalam segala bentuk lah. Di saat kita menjalin suatu hubungan, mengikat tali persaudaraan, saling menjaga satu sama lain, menjaga apa ya, tentu menjaga perasaan dan lain sebagainya agar tetap terjalin suatu hubungan yang baik gitu ya Mas. Tetapi ini menurut pandangan saya sih, nggak tahu nanti secara umum bagaimana. Hal yang demikian ini justru salah satu penyebab adanya munculnya suatu liarnya apa namanya kesalahan atau keburukan. Artinya gini, ketika saya ngambil barang atau istilahnya nyuri punya orang, panjenengan perso, Bung Danuji juga perso, di saat saya mengambil hanya orang lain, status saya kan pencuri. Di saat saya mencuri, jenengan perso, jenengan kan tidak mungkin tahu melabeli saya bahwa saya pencuri, tidak berani ya. Alasan toleransi dan menjaga kebaikan tadi kan. Tidak mungkin jenengan mempublikasikan saya. Ya, tapi itu toleransi pada yang tidak sesuai porsinya. Nah, ya ini. Aku tanya Pak Rokok ini. Nah. Akhirnya keburukan saya tadi kan terbungkus kan. Nah, orang lain yang mungkin bisa jadi itu sasaran mangsa saya berikutnya. Bagaimana mereka itu bisa tahu dan hati-hati ketika menghadapi saya, sementara menurut calon mangsa saya tetap orang baik karena jenengan tidak mau menginformasikan bahwa saya pencuri. Tumbuh tidak pencuri tadi? Kan tumbuh kan? Nah, ini berawal dari apa tadi? Toleransi tadi kan? Iya. Nah, yang saya maksud di situ. Jadi ini mungkin juga menarik buat dibahas. Terkait pertanyaan panjangnya dan pernyataan ini, Ya. kalau saya boleh mengomentari itu begini. Boleh. Jadi karena saya baik dengan Mas Hedi ya, Iya. itu runtang untuk walaupun Malik, saya tidak mengatakan jenengan Malik. Niat saya itu kan baik, Niat itu melindungi jenengan. Aku bagaimana dengan calon korban atau Iya. orang lain yang dilakukannya? Ya, makanya sering dikatakan oleh para pejak, orang baik itu kalau dia sama dengan setan bisu. Sama dengan penjahatnya kan? Iya, kalau kita tahu tentang keburukan, Iya. itu Harusnya lakukanlah sesuatu agar orang lain itu menjadi hati-hati dan pelaku itu menjadi terkendala kejahatannya itu loh. betul. Apapun metode macam-macam, Ah. jangan sampai jenengan juga akhirnya gini dengan saya, Iya. kan gitu. Itu gini, kalau saya menanggapi itu, ketika panjenengan memberitahu atau nasihati saya, Mas Arif nasihati saya, ojo maling gini-gini resikonya merugikan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi jenengan tidak memberitahukan ke pihak lain, sehingga orang lain itu akan tetap menganggap saya itu orang baik. Nah, di situ juga memang ada barang siapa yang bisa merahasiakan orang lain, menutupi aib orang lain, maka tertutuplah aibnya dirinya sendiri kan gitu ya. Itu baik. Tetapi apa tidak mungkin bahwa seorang pencuri tadi karena tertutupnya identitas pencuri, maka dia akan tetap menjadi pencuri. Jadi harus proporsional, Gus Arif mungkin ya. Jadi proporsional ketika jenengan maling ayam dikeroyok masyarakat, karena sudah ada kisah itu, maka ketika jenengan mau dibunuh antara nyuri ayam dan dibunuh ini tidak imbang, maka saya menyembunyikan jenengan. Itu dengan di dalam bahasa Jawa atau pewayangan itu duro sembodo atau goro pantas
itu dalam rangka melindungi. Tapi begitu orang-orang yang mau bunuh Anda itu pergi, maka tak pisau tak dandu, nah kan urusan lain. Makanya tadi mengatakan dua sisi, satu paket. Berbuat segala sesuatu yang bijak agar orang lain yang akan menjadi calon korban itu selamat, dengan yang menjadi penjahat itu terkurangi kejahatannya itu formulasi soal formulasi Ya. itu besar ya. Ini kalau pembahasannya ketika saya tertangkap atau konangan digebuki tadi ya. Nah, ini bahasanya beda. Saya nyuri punya orang yang perso itu panjenengan, bukan orang lain. Pemilihnya pun Ya, jawabannya saya itu umum Hmm. melihat proporsi dan porsinya. Hmm. Itu tadi salah satu contoh ilustrasi contoh aja agar tidak terjadi. Itu lah. Kalau besarnya gimana? Ini nek konangan lho Gus. Nek konangan ya. Nek konangan. Iki nek gak konangan piye Gus? Nek gak konangan wong liya. Selamat ya. Tapi kita ya bener itu harus, makanya ketika ngomong teposi, kalau saya pribadi itu saya dengan teman, dengan keluarga, ketika salah ya salah. Maka ketika kita menjadi teman yang baik, bagaimana teman baik yang salah itu menjadi nggak salah, atau salah itu nggak terulang, kan kayak gitu. Misalkan harus menyalahkan, harus ngomong dengan keras demi kebaikan dia, itu nggak masalah, nggak masalah. Nah, hubungan dengan hukum, hubungan dengan hukum kan posisi yang lain. Maka ketika menerapkan teposliro itu toleransi itu harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan tempatnya. Di situ ya itu dipentingkan kan di situ. Kalau waduh selama ini menurut saya dimanapun yang terjadi adalah teposliro atau toleransi yang tidak pada tempatnya. Contoh Gus. Contoh gini, wow, jadi kan ngomong maling. Maling itu kan orang maling titik, maling anggaran, maling opo dan sebagainya. Bansos banyaklah wes maling anu itu. Terus awak dewi ngerti, kita nggak mengingatkan, kita berarti masuk pada golongan yang salah juga karena kita tahu nggak mengingatkan. Nah, cara mengingatkan bisa dengan lesan. Diingatkan dengan lesan gak iso. Kok wong iki kudu sadare digepuki ben digepuki sih. Ayo dong. Ya itu soal treatment itu. Treatment ya kan. Ini tadi justru gini, kalau saya punya pemikiran begini, yang saya nanti coba diurai. Ketika saya terselamatkan oleh pitutur panjenengan di saat saya mencuri konangan tadi ya, Sambil menghadapi di saat saya mencuri panjenengan yang menangi tadi, itu kalau cuma panjenengan yang perso, panjenengan yang menasehati, tetapi yang ya ini tadi yang saya maksud, publik tidak, orang lain lah ya, orang calon mangsa lah, itu tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah menganggap bahwa itu orangnya pencuri, karena mereka tidak tahu, saya tidak punya label, saya tidak punya identitas, saya pencuri. Nah, yang saya maksud di sini, bagaimana orang lain yang saya anggap sebagai calon mangsa tadi, dia juga bersikap hati-hati karena ada maling di sekitarmu. Siapa? Hatiku maling tuh. Kan sekarang nggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Berarti aku tuh maling itu, dilok maling kan nggak tadi mungkin. sudah ya, Pak. Besar sudah. Saya kira cara jenengan piye? Nah, cara aku ya di fairnya, di floornya. Jadi artinya gini, ketika di floornya, tujuannya apa? Otomatis di situ bukan hukum yang mengadili, akan tetapi dari sisi apa namanya sosial, ya kan? Nah, ketika diadili mentalnya dan lain sebagainya, maka dengan demikian secara alami pula dia akan sadar. Oh, nek ngono nek aku maling iki gak ono kancane. Nek ngono aku korupsi iki yo ora nek kancane. Harapan saya seperti itu. Jadi bahasa toleransi itu bagus, namun tetap ada nilai minusnya. Nyatanya saiki semaling konyone wong akeh. Oh, oke. Mergo apa? Ketika Mas Hedi itu mempublish ngumumno, sing diumumno misalnya bupati atau gubernur, urung karan wong akeh percaya Mas Hedi. Urung percaya. Apa meneh nek gubernur bupati ini bayari wong agar dia pencitraannya tetap baik, kasihnya tetap baik. Iya. Iku loh Mas masalahnya. Ini loh, Gus Arif bin Sewu. Aku cerita dengan kebenaran bahwa
sapa jenenge? Awake dhewe cerita pewayangan ya. Bahwa si tumenggung sapa kuwi? Sing ngere nggone Kurawa kuwi lho, Mas. Sing ngene Itu sing teko nggone Pendowo melok nang ngene Kurawa kuwi lho. Merpati Basukarno. 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 Nah, aku mau cerita ya. Ngawong bro, bener. Kok ngomong. Iya. Jadi ketika aku cerita tentang kebenaran suatu sejarah yang berkaitan dengan wayang apa jenenge? Pakem ya, pakem ya. Bahwa Basukarno itu mati dibunuh oleh Janoko. Ini kabar suatu kenyataan. Nah aku sing ngomong masih aku bener. Wong aku dudu dalang, gak mungkin wong percaya. Nah, senajan to Basukarno ki mati nih mergo dipateni Petruk nek dalang sing ngomong, aku yakin percaya. Nah iki lho. Iya. Paham enggak? Iya. Nah, di situ. Makanya walaupun kita bersuara tentang kebenaran dan kebaikan, akan tetapi apa nengaran keberadaan kita atau ya sebenarnya wong awake dhewe tukang ngarit nek ngomong perkara kuwi sapa sing nganggep kan ngono kan. Jadi nek kula berpendapat ngene. Awak dhewe wong Jawa. Ketika awak dhewe wong Jawa wis ngilangi Jawane ya semacam itu. Kadang iku orang ngaku-ngaku aku wong Jawa tapi mung keturunan Jawa. Isine Jawa kuwi ilang. Isine Jawa iku ya apa sih? Nilai-nilainya, nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang Jawa iki apa? Nek awak dhewe ngaku Islam. Isine Islam iku lho iku mau ilang. Mau gelasé tok klambine tok awak dhewe Tulisane tok. Tulisane KTP-ne Islam. KTP-ne muline iku suku Jawa. Tapi ilang Jawane, ilang Islame. Perbuatane cenderung tidak mencerminkan itu sama sekali. Kalau wong Jawa bener-bener nerapne apa yang nilai-nilai luhur dari peninggalan para leluhur dan orang Islam melaksanakan betul apa yang dituntunkan Kanjeng Nabi, insya Allah aman. Indonesia mayoritas Islam. Contoh sederhana Gus Arif, saya pernah ketemu sama orang kali bengkong ora genah carane muni bismillah ya ora betah tajwide, tetapi ketika dia dengan gustine iku cedhek dia muni semilah ki karo demek mripat loro ya sedadilan waras. Ya penting kedekatan itu tadi, kedekatan. Bukan casingnya, bukan sarung kopiahe, tapi bagaimana Islamnya, bukan baju lureknya, bukan udengnya, tapi bagaimana bono corokone. Baju lurik, ya udeng. Aku ora ngerti Jawa tenan kok. Asline aku gak Jawa kok. Nah, aku ki mau gawe busana sing ngene iki ya Gus. Engko nek petu wong Jawa sing tenanan, cek gelem ngajari kejawen sing sak bener iku ya apa? Wong Jawa sing sak bener iku ya apa? Ben menawa kanthi tulodo eneke udeng lan klambi sing Jawa iki mau iso munggah perilaku Jawane aku jenengan. Tapi juga begini Mas Edi, bukan berarti dengan Jawa kita tahu Jawa, kita lahir dari bangsa Jawa kemudian kita gagah-gagahan digawe sombong sama juga enggak. Toh kita juga disarankan belajarlah sampai ke negeri, walaupun ke negeri Cina. Ngopi, iki kopine, tapi juga ngolah pikir. Betul. Dalam bahasa Inggris, kopi itu berarti merekam berarti memahami, menyimak. Apa tuh Mas Urip yang perlu disimak?